Yang pertama adalah disebabkan oleh karena kolesterol. Jadi kalau kita terlalu banyak makan kolesterol, itu mungkin akan terjadi batu kandung empedu. Bisa gerakan-gerakan empedu itu sendiri juga bisa menimbulkan terjadinya infeksi. Oh, gerakannya? Jadi, motilitasnya. Obesitas. Obesitas. Nah, itu bisa juga. Nah, lalu umur, faktor umur juga mempengaruhi. Makin lanjut umur, makin banyak kemungkinan dia akan terkena. Itu maksudnya nggak bisa karena nggak kelihatan atau gimana? Karena saluran itu banyak udara, jadi mengganggu penglihatan ultrasonografinya. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Mardias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talk show inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Nih ya pemirsa ya, kalau kita ngomongin kondisi kesehatan seseorang itu banyak banget yang bisa terjadi. Salah satunya tuh mungkin ini gejala yang sering dirasakan oleh banyak orang. Dan akhirnya ini kayak gejala yang sepele aja gitu ya. Sakit perut, bahkan mungkin sakit perut itu benar-benar kayak dahsyat banget. Terus kemudian ada diarinya mungkin ada demam dan lain sebagainya. Nah, Anda harus berhati-hati karena siapa tahu ini bukan sakit perut biasa. Tapi ini menuju yang namanya batu empedu. Aduh. Apalagi itu gitu ya. Terus gimana cara mengobatinya, gejalanya seperti apa, penyebabnya apa sih kok ada sampai batu di empedu kita. Nah inilah topik yang akan kita bahas hari ini seputar batu empedu. Tapi sebelum bahas itu, kita akan membahas terlebih dahulu beberapa mitos atau fakta seputar kondisi kesehatan empedu kita. Nah untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati. Ada Profesor Dr. Nurul Akbar SPPD KGEH, dokter spesialis penyakit dalam konsultan gastroenterologi dan hepatologi dari MMC Hospital Jakarta. Selamat pagi Prof. Nurul, apa kabar? Sehat Prof? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Prof ya? Oke. Prof, hari ini kita akan membahas seputar batu empedu. Tapi sebelum bahas itu kita bahas terlebih dahulu mitos atau fakta seputar empedu. Nanti minta tolong dijawab ini mitos atau fakta dan penjelasannya seperti apa ya Prof? Kayaknya mungkin banyak orang di luar sana itu sering dengar ini, tapi nggak ngerti ini mitos atau fakta. Kita lihat yang pertama ya Prof ya. Berat badan katanya pengaruhi kemunculan batu empedu. Nah, ada nggak sih dok hubungan antara berat badan dan munculnya batu empedu? Ini mitos atau fakta? Nutrisi memang ada pengaruhnya terhadap timbulnya batu. Kalau kita terlalu banyak makan misalnya yang berlemak, itu bisa menimbulkan batu empedu. Berarti ini hubungannya ketika kita ngomongin berat badan, kan ngomongin berat badan yang berlebih kan bisa jadi overweight atau obesitas. Nah, apakah ini menjadi satu hal yang pasti nih gitu ya, ketika orang mengalami overweight atau obesitas itu pasti akan mengalami batu empedu? Tidak selalu. Oh, berarti kondisi-kondisi seperti apa orang yang kelebihan berat badan dia pasti akan mengalami batu empedu, Prof? Itu tidak tahu. Baik, tidak tahu ya, karena kondisinya akan berbeda-beda tiap orang gitu nggak sih, Prof? Ya. Ya, karena bisa berbeda-beda tiap orang, jadi nggak bisa jadi jaminan nih ya gitu kalau orang ini overweight atau obesitas pasti akan mengalami batu empedu gitu ya. Oke, baik, kita lanjut yang kedua ya, Prof ya. Oke, kandungan kolesterol pada makanan sebabkan batu empedu, betul nggak sih, Prof? Memang kalau terlalu banyak kolesterol, maka akan terjadi batu kolesterol di dalam kantong empedu. Oh, memang? Tapi tidak selalu. Oke, tidak selalu kalau kolesterol pasti batu empedu? Tidak selalu akan menimbulkan batu empedu. Tapi kan sekarang banyak makanan tuh Prof, yang enak-enak lah Prof ya, kayak aduh ini mau makan ini, makan itu, akhirnya kolesterol semua jadi takut batu empedu. Tapi apakah jaminan? Pasti tidak, akan? Tidak. Oh. Oke, jadi tidak melulu makanan yang kolesterol tinggi pasti berakhir pada batu empedu gitu ya Prof ya? Oke. Tapi kebanyakan dikatakan bahwa memang kolesterol ada hubungannya dengan terjadinya batu empedu. Oh, oke. Pasti ada sedikit banyak ada, tapi bukan berarti bahwa semua orang yang mengonsumsi makanan yang mengandung kolesterol tinggi pasti berujung pada batu empedu gitu ya. Oke. Jadi mungkin beda-beda kasusnya Prof ya, maksudnya personalize banget ketika ada orang yang makan makanannya kolesterol tinggi pasti akan
mengalami batu empedu. Tapi ada juga yang makan kolesterol juga nggak mengalami batu empedu gitu ya. Oke, kita lanjut yang ketiga ya. Batu empedu katanya bisa menyebabkan infeksi, betul nggak sih Prof? Yang sebetulnya adalah infeksi bisa menimbulkan batu empedu. Oh, justru kebalik posisinya. Ya. Oke, tapi kan maksudnya gini, orang kan ngomongin kalau dalam tubuh kita ada batu kan sebenarnya itu anomali dalam tubuh kita, sesuatu yang tidak umum gitu ya Prof. Ketika ada batu kan istilahnya kayak, nanti kalau terjadi gesekan dia bisa menyebabkan infeksi di empedu kita. Gitu gimana Prof? Ada yang berpikir demikian, itu bisa jadi betul atau enggak sih? Mestinya tidak ya, tapi yang jelas memang kalau kita terinfeksi batu empedu bisa terjadi. Oke, batu empedu bisa terjadi seperti itu ya. Oke, baik kita lanjut. Lagi-lagi tidak selalu. Lagi-lagi tidak selalu ya, seperti itu ya. Baik, kita ke yang 4 ya. Kanker empedu sangat jarang terjadi. Nah, kalau sebagai praktisi kesehatan nih Prof, melihat prevalensi dari kanker empedu ini, kasus yang memang jarang terjadi atau banyak juga terjadi, cuma mungkin masyarakat umum nggak ngerti gitu. Memang jarang terjadi. Memang jarang terjadi. Ya. Jadi kasusnya sangat sedikit gitu ya Prof ya. Baik, kita lanjut yang ke... Ada gejala yang mengakibatkan kita berhati-hati sekali untuk suatu terjadinya batu empedu apa tidak. Nah, baik ya, kita lanjut yang kelima ya Prof ya. Diet ekstrim katanya cara efektif untuk mencegah terjadinya batu empedu. Diet ekstrim ini mungkin ada hubungannya kayak tadi kita ngomongin ke masalah kolesterol, berat badan dan lain sebagainya. Diet ekstrim bisa mencegah atau meminimalkan terjadinya batu empedu. Betul atau tidak ini Prof? Itu bisa. Bisa ya? Bisa. Dengan diet ekstrim ya, baik. Oke, jadi memang dengan mencari cara terbaik untuk terjadinya batu empedu ya dengan mengelola pola makan kita gitu ya. Karena kan mungkin kalau kita ngomongin faktor kesehatan seseorang bisa dipengaruhi dari banyak hal. Oke, terima kasih ya Prof sudah terjawab mitos faktanya. Nanti kita lanjut ngomongin batu empedu di segmen selanjutnya ya. Oke, pemirsa kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar gimana sih cara mengatasi kalau terjadi batu empedu. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.itv. Kita masih bersama dengan Profesor Dr. Nurul Akbar SPPD KGEH, dokter spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterologi dan hepatologi dari MMC Hospital Jakarta. Oke, Prof, kita lanjut lagi. Sebelum kita ngomongin batu empedu, mungkin banyak yang belum paham kali ya Prof ya, tentang apa itu empedu mungkin, apa itu kantung empedu. Nah itu gimana Prof? Mungkin bisa dijelaskan dulu lebih detail lagi seputar apa itu empedu atau kantung empedu gitu Prof. Kantung empedu adalah satu kelenjar yang terdapat dalam tubuh, bagian bawah dari hati, yang fungsinya adalah mengentalkan empedu. Jadi andai kata kita terlalu banyak makan lemak, empedu yang kental itu akan dikeluarkan. Sehingga lemaknya akan banyak diserap. Gitu. Empedu itu sendiri apa ya Prof? Mungkin kayak selama ini kita nggak begitu Pak. Oke, kantung empedu berarti kantung yang untuk mewadahi si empedunya. Nah kalau hubungan empedu itu apa hubungannya mungkin sama makanan kah, lemak kah, dan bentuk empedunya ini seperti apa, cair kah atau apa seperti apa gitu Prof? Empedu itu bisa disebabkan oleh 3 macam hal. Yang pertama adalah disebabkan oleh karena kolesterol. Jadi kalau kita terlalu banyak makan kolesterol itu mungkin akan terjadi batu kandung empedu. Yang kedua adalah adanya pigmen di dalam batu kandung empedu itu. Kalau warnanya kuning kita sebut sebagai bilirubinate. Dan kalau dia hitam maka itu kita sebut sebagai pigmen hitam. Oke. Nah, yang lebih susah dihancurkan dengan obat-obatan adalah batu yang hitam. Oke, tapi sebelum ngomongin batunya nih ya Prof ya, kita ngomongin empedunya dulu gitu ya. Nah empedunya ini sendiri sebenarnya ada fungsi apa sih dia dalam tubuh kita gitu? Empedu itu tugasnya adalah menyerap lemak yang kita makan. Menyerap lemak yang kita makan. Berarti sebenarnya empedu ini punya peranan yang penting dong.
Ya kalau terlalu dia aktif, banyaknya diserapnya itu juga berbahaya untuk jantung kita. Oh, kenapa tuh, Prof? Karena jantung kita itu sangat anti terhadap makanan yang banyak lemak. Tapi kan bukannya akhirnya empedu itu bertugas untuk menyerap lemak tuh? Ya, tugasnya adalah untuk menyerap lemak. Jadi jangan sampai kandung empedu itu terlalu banyak menyerap lemak. Itu sangat berbahaya untuk kesehatan kita juga. Tapi kalau kondisi jantung kan sebenarnya dia tidak boleh terlalu banyak lemak juga kan berarti. Betul, kan? ya. Makanya ada fungsinya si empedu ini untuk menyerap. Ya. Tapi di satu sisi kantung empedu juga nggak boleh kebanyakan lemak gitu Ya, maksudnya. betul, gitu ya? ya. Jadi kita mesti berhati-hati. Oh, oke. Tapi maksudnya kayak ada nggak sih, Prof? Kan mungkin ya selama ini kita mengenal tuh kayak tubuh kita itu canggih ya. Ibarat kata kalau teknologi itu udah teknologinya sekarang itu udah 5.0 mungkin gitu ya. Nah, bisa nggak sih si tubuh ini, si empedunya atau kantung empedunya itu ngasih signal ke kita bahwasanya kayak, bro gitu, udah cukup ya gitu. Ini lemaknya udah kebanyakan nih di sini gitu, bisa nggak sih, Prof? Itu bisanya kalau kita memeriksa darahnya. Apakah darahnya itu mengandung kadar kolesterol yang terlalu tinggi. Nah, itu bisa kita kurangi dengan mengurangi intake atau memakan obat-obat yang bisa menurunkan kolesterol. Tapi maksudnya secara langsung di tubuh kita itu ada kayak, kan biasa kalau orang sakit demam, batuk pilek itu kan kelihatan ya, maksudnya kayak kerasa bersin-bersin, demam dan lain sebagainya. Nah kalau dia kelebihan lemak, kolesterol di empedu kita tuh tidak bisa. Itu hanya bisa dengan kita mentes darahnya. Oh, jadi kalau nggak ngetes darah ke lab nggak akan ketahuan dong? Ya, tapi kalau orang itu mengaku terus terang bahwa dia banyak makan lemak-lemak, maka kita akan curiga jangan-jangan kolesterolnya tinggi. Tapi kan selama ini mungkin kita ngerti lemak itu ada dua macam gitu ya, Bro. Lemak jenuh dan tak jenuh itu ada bedanya kah atau any kind of lemak gitu? Ya, jenuh dan tidak jenuh ya. Atau semua jenis lemak sebenarnya nanti empedu ini dia bisa membedakan mana yang bisa diserap, mana tidak bisa diserap gitu? Tidak. Dia itu hanya membantu untuk menyerap empedu, menyerap lemak. Oke. Dia tidak bisa membedakan mana yang jenuh dan tak jenuh gitu ya? Di mana yang sehat, mana lemak yang sehat, di mana yang tidak sehat. Oh, tidak bisa. Tidak bisa ya. Intinya dia adalah untuk menyerap lemak supaya tidak terjadi kelebihan lemak sehingga mungkin tidak membebani kerja jantung. Betul. Tapi ibarat kata dia mau menyelamatkan organ lain, tapi dia juga berisiko gitu ya, Prof ya. Karena siapa tahu nanti lemaknya itu bisa numpuk di kantung empedunya. Gitu ya. Itu bisa numpuknya itu benar-benar kayak overload gitu, kebanyakan, atau udah nih kalau udah kebanyakan nggak bisa nampung lagi atau gimana? Dia akan bisa menyerap sebanyak mungkin kolesterol tersebut. Sehingga akan terjadi batu yang disebabkan oleh karena kolesterol. Oke. Tapi sebenarnya semua lemak atau kolesterol yang terserap di empedu dan akhirnya ngendep lah bahasanya gitu ya, Prof ya, di kantung empedu, ini pasti akan berakhir pada batu. Maksudnya tidak selalu. Gitu. Tidak gimana? Maksudnya kita tidak tahu kapan dia itu akan menjadi batu apakah tidak. Maksudnya itu kayak, selama ini kan kita kayak mungkin ya kalau orang ngomong semisal kayak batu ginjal gitu kan terjadi kristalisasi gitu ya, Prof ya, sehingga kayak harusnya jadi lama-lama dia bisa membentuk jadi batu. Nah kalau kolesterol atau lemak yang di kantung empedu ini prosesnya seperti apa? Kok ada yang bisa jadi batu, ada yang enggak gitu? Ya sama juga kalau terlalu berlebih, tapi kita tidak akan pernah tahu sendiri apakah berlebih apa tidak yang kita makan itu. Tapi berarti ini harus tes kejujuran ya, Pak? Kejujuran orang masing-masing untuk ngecek dia sudah makan banyak lemak, kolesterol atau enggak gitu. Ya, kalau di tesnya dalam darahnya banyak kolesterol, berarti dia terlalu banyak makan lemak. Oke. Jadi memang kembali lagi ini sesuatu yang sangat personal sekali ya. Ya betul. Karena tidak bisa diukur bahwasanya si A misal makan makanan berlemak atau berkolesterol dengan porsi segini dibandingkan dengan yang B, belum tentu dua-duanya bisa menjadi batu empedu. Bisa jadi salah satunya jadi batu atau dua-duanya tidak jadi batu empedu sama sekali. Ya.
ada faktor lain nggak sih Prof yang akhirnya mendasari kenapa akhirnya ini bisa jadi atau tidak? Mungkin ya kalau dari kolesterolnya sendiri atau lemaknya kan mungkin tidak bisa menjadi acuan khusus meskipun itu menjadi salah satu pemicunya. Tapi mungkin ada nggak kondisi-kondisi yang lain entah dari sistem metabolisme si orang tersebut, entah dari kondisi kantung empedunya juga sudah mulai menurun mungkin atau mungkin faktor-faktor komorbid yang lain? Yang jelas infeksi juga akan mempercepat terjadi batu kantung empedu. Infeksi atau juga kerusakan daripada dinding empedu sendiri, sehingga gerakan-gerakan daripada kolesterol yang di dalam kandung empedu atau dalam saluran empedu itu sangat terpengaruh oleh gerakan-gerakan tersebut. Misalnya gerakan yang menghambat untuk keluarnya empedu, itu juga bisa menjadikan terjadinya batu. Oke. Infeksinya sendiri biasanya infeksi yang kayak apa ya, Prof ya? Infeksi, segala macam infeksi akan bisa menyebabkan terjadinya batu kantung empedu. Infeksi maksudnya infeksi yang terjadi di seputar empedu atau kantung empedu atau infeksi yang terjadi di seluruh tubuh di dindingnya. Kita? Oh, di dindingnya. Dinding empedu. Oh, di dinding. Nah, biasanya apa yang menyebabkan terjadinya infeksi di dinding batu empedu biasanya? Bisa gerakan-gerakan empedu itu sendiri juga bisa menimbulkan terjadinya infeksi. Oh, gerakannya? Motilitasnya. Gerakan-gerakan dari kandung empedu. Oh, oke. Gerakannya seperti apa ya? Mungkin kan kita orang awam nih nggak ngerti maksudnya gerakan. Kalau kita kan gerakan manusia ya gerak, jalan, lari dan lain sebagainya. Gerakan di kantung empedu itu ada aktivitas apa? Jadi rasa sakit bisa. Rasa sakit gimana tuh, Bro? Misalnya rasa nyeri di daerah kandung empedu. Itu bisa disebabkan oleh infeksi juga. Maksudnya ada rasa sakit gitu ya di kantung empedu. Nah, biasanya yang menyebabkan sakit di kantung empedunya itu infeksinya berasal dari apakah ada semisal ya Prof ya, ada bahan-bahan bakteri bisa, bakteri bisa, atau kerusakan dindingnya juga bisa. Oke. Dari bakteri atau kerusakan dindingnya juga bisa gitu karena berbagai faktor mungkin ya Prof ya, seperti itu. Nah, sekarang kalau batu empedunya itu sendiri untuk prosesnya itu bisa berapa lama Prof? Ketika memang kayak dia ini kan karena tadi kita udah bilang bahwa tidak semua orang yang makan kolesterol, makan lemak bisa berujung pada batu empedu, betul ya Prof ya? Nah, ini kalau lah ini untuk case orang yang akhirnya terjadi batu empedu tuh di kantung empedunya gitu. Itu biasanya bisa terbentuknya bisa berapa lama? Tidak tahu. Tidak tahu juga ya Prof ya. Oke, jadi memang prosesnya akan berbeda-beda tiap orang seperti itu ya. Tapi biasanya kalau semisal pada umumnya itu proses terbentuknya itu bisa berlangsung berapa lama sih? Ada kayak range-nya nggak? Maksudnya kayak hitungan hari kah, minggu kah, bulan kah, atau tahun? Ya, tidak tahu. Tidak ada yang tahu juga ya Prof ya. Jadi memang semuanya itu akan sangat berbeda setiap orang seperti itu. Oh, oke. Tapi kalau gedenya atau diameternya sendiri, kalau kita ngomong batu kan pasti ngomongin besarnya ya Prof ya. Volumenya itu bisa berapa besar Prof? Itu tergantung sudah berapa lama terjadinya batu empedu. Itu bisa dari yang kecil sekali seperti butir-butir pasir atau besar sekali sebesar 5 cm misalnya. Itu masih bisa terjadi. Sampai 5 cm? Ya. Kebayang. Tapi gejala belum tentu juga bergantung pada besarnya batu tersebut. Ini agak unik ya Dok, ya Prof. Gitu. Itu terbentuknya gini, ini menarik. Kita mulai dari volumenya, bentuknya yang mulai dari kayak bentukan pasir gitu ya. Ya. Itu kan sebenarnya kayak kecil banget. Meskipun ya itu jadi satu anomali khusus di dalam tubuh kita kan. Ini sebenarnya nggak harus ada pasir itu kan, batu cikal bakal si batu itu atau berbentuk pasir itu di kantung empedu kita gitu ya. Itu yang menyebabkan dia dari yang sebutir pasir gitu ya sampai akhirnya tadi kata Prof sampai 5 cm itu apa? Sehingga kok bisa membesar gitu? Itu tergantung pada hipersaturasi yang terjadi dalam lemak tersebut. Bisa mengakibatkan. Hipersaturasi itu maksudnya gimana? Mungkin pemirsa banyak yang belum paham. Terlalu kental dia. Lemaknya, kolesterol tadi yang ada di dalam situ ya. Oke, berarti itu kayak prosesnya kronik dong, Prof? Atau kristalnya terlalu gampang terjadi, itu bisa. Gimana, Prof? Kristalnya? Dari lemak bisa gampang terjadi. Proses kristalisasinya mungkin dari
dari lemak ataupun kolesterol yang sudah numpuk di kantung empedunya itu ya. Nah, tapi kita tidak tahu apa yang menyebabkan terjadinya kristalisasi tersebut. Oh, mungkin ada kayak, mungkin ya selama ini tuh kayak kita, kan ada ya sampai ada mitos fakta tuh Prof. Katanya kalau habis makan berlemak nggak boleh minum es gitu ya. Sehingga takutnya Prof, takutnya ini kayaknya sih mitos ya. Lemaknya itu akhirnya mengental, terus jadinya beku gitu kan. Nah kalau hubungannya sama di kantung empedu yang terjadi tumpukan lemak atau kolesterol dan akhirnya bisa menyebabkan batu empedu, itu apa karena si lemaknya ini mengeras, mengkristal dan akhirnya berubah jadi batu empedu? Iya betul. Oh, itu berarti penyebabnya itu bisa jadi kristalisasi karena lemaknya atau kolesterolnya dia mengeras gitu ya. Oke ya, mengeras dan jadi batu empedu gitu ya. Oke. Nah itu prosesnya kronik berarti ya Prof, maksudnya panjang banget gitu ya, progresif ya? Bisa panjang, bisa pendek. Oh gitu. Tergantung orangnya. Tergantung lagi sama orangnya ya. Oke. Maksudnya itu panjang pendeknya itu dari yang sekecil butir pasir sampai yang gede itu? Ada orang juga banyak makan lemak, tuh tidak terbentuk batu. Itu karena faktor kesehatannya lumayan oke kali orang itu ya Prof ya? Nah, saya juga tadinya juga banyak makan lemak, tidak pernah ada batunya. Oh enggak, Prof nggak ada batu empedu ya walaupun sudah makan banyak lemak ya. Oke. Karena sebatasi sendiri. Nah betul, jadi karena Prof tahu nih standarnya Prof ini, kayaknya udah kebanyakan makan lemak nih, kolesterol jadinya nggak boleh kebanyakan lagi karena takutnya muncul. Karena usia juga. Masih muda Prof, masih 17 tahun kan, aku 16 Prof, kita coba beda setahun ya. Oke Prof, nanti kita lanjut lagi ya di segmen selanjutnya ya. Oke pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidayatv. Kami akan segera kembali. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar gimana sih cara mengatasi kalau sudah terjadi yang namanya batu empedu. Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidayatv. Kita masih bersama dengan Profesor Dr. Nurul Akbar SPPD KGEH, dokter spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterologi dan hepatologi dari MMC Hospital Jakarta. Oke, Prof, kita lanjut lagi ya. Nah, Prof, tadi kan saya sempat bilang tuh ada beberapa hal yang bisa terjadi batu di tubuh kita ya. Maksudnya kayak kalau saat ini kan kita bahasnya batu empedu. Ada lagi namanya batu ginjal mungkin ya gitu ya. Ada lagi mungkin batu kemih ya kalau nggak salah gitu kan. Ini kayak tubuh kita bisa produksi batu gitu ya Prof ya, gitu ya. Sayangnya nggak bisa buat pondasi bangunan rumah gitu ya. Nah, batu-batu yang terjadi ini sendiri gitu ya, mungkin ada nggak sih maksudnya bedanya antara batu empedu ini dengan batu-batu yang lain, misalnya batu ginjal, batu kemih, atau sebenarnya dia sama aja sama yang lain karena proses kristalisasi ya. Kalau batu empedu lebih pada kristalisasi lemak atau kolesterol, atau sama atau beda atau gimana sih Prof? Kalau batu ginjal misalnya itu bisa oleh karena asam urat yang tinggi atau fosfat yang tinggi. Karena fosfat itu akan lebih keras batu yang terjadi, susah untuk dihancurkan. Dan kalau batu asam urat itu mudah-mudahan bisa kita hancurkan dengan memberikan obat-obat untuk asam urat. Itu kalau batu ginjal atau batu asam urat gitu ya. Ini beda kasusnya. Kalau ini batunya adalah batu empedu karena berasal dari lemak atau kolesterol atau jalan yang terhambat. Jalan empedu terhambat. Oh, bisa juga. Ya. Maksudnya jalan terhambat gimana? Kan tadi kita ngomonginnya seputar kelebihan lemak atau kelebihan kolesterol. Nah, ini terhambatnya kenapa? Terhambat itu bisa karena gangguan infeksi dari dindingnya itu. Sehingga gerakannya akan terlambat. Oh, gerakannya terhambat atau terlambat? Terhambat. Ya terhambat lah jadinya. Terhambat jadinya terlambat gitu ya Prof ya. Nah, terhambatnya ini biasanya kalau dalam pikiran kita, analogi kita kan terhambat berarti ada kayak sesuatu yang membatasi, ada barrier di situ, ada rintangan lah bahasanya. Itu terhambatnya karena apa? Itu bisa jadi akibatnya batu kandung perut tidak lancar untuk keluar. Oh, karena terhambat tadi, karena masalah infeksi atau yang lainnya gitu ya.
Oke. Itu bisa menjadi salah satu penyebab kenapa orang bisa mengalami batu empedu. Tapi kan mungkin kasusnya beda-beda ya Prof. Ya. Setiap orang ya. Bisa jadi ini karena kelebihan lemak, kristalisasi, atau ini terjadi infeksi dan akhirnya terjadi hambatan di situ gitu ya. Untuk kemudian si kantong empedunya tidak bisa mengeluarkan si empedunya sehingga terjadi batu empedu gitu ya. Nah kalau kita ngomongin kayak jenis-jenisnya ada nggak sih Prof? Apa jenisnya itu berdasarkan penyebabnya dari batu empedu itu sendiri? Yang pertama adalah batu kolesterol. Yang kedua adalah batu pigmen yang warnanya kuning. Oke. Itu disebut juga batunya bilirubinate. Lalu kemudian batu yang hitam itu biasanya lebih keras lagi pigmennya. Oh, itu yang tadi sempat di-mention di segmen sebelumnya ya. Oke, nah berarti kalau 3 jenis batu ini berarti berbeda-beda ya Prof? Ya betul. Oke, kita mulai dari batu kolesterol terlebih dahulu ya. Nah batu kolesterol ini berarti murni terbentuk dari apa yang jadi oral intake kita dong? Kan mungkin. Ya, betul sekali. Tapi gini, ada juga tuh Prof, nggak tahu ya ini koreksi kalau salah ya Prof ya. Oke, selama ini kita tuh takut sama kolesterol Prof. Dan takutnya itu biasanya dari apa? Dari oral intake, dari makanan yang quote and quote tuh enak-enak, iya kan? Maksudnya kayak jangan makan enak yang ini. Iya sih enak, tapi kolesterolnya tinggi. Tapi ada juga tuh Prof yang katanya ini gara-gara satu organ di tubuh kita yang dekatan sama kantung empedu, yaitu di atasnya itu hati, itu juga katanya bisa memproduksi kolesterol gitu. Nah itu gimana tuh Prof? Kolesterol. Ada nggak sih maksudnya kolesterol yang terbentuk dari tubuh kita atau organ tubuh kita selain dari makanan gitu ya, yang akhirnya juga bisa memengaruhi berapa banyak nih volume kolesterol yang ada di tubuh kita? Maksudnya tidak ya? Tidak ya? Ya. Berarti murni dari apa yang kita makan? Ya betul. Oke, berarti batu itu murni ketika kita ngomongin batu kolesterol, itu adalah murni dari apa yang kita makan, makanan kita. Betul. Oke, berarti kalau misal orang ini nih, orang ini makanannya dijaga gitu ya, semuanya kolesterol tidak berlebihan, berarti kemungkinan untuk mengalami batu kolesterol kecil dong. Tapi juga mesti hati-hati karena kolesterol itu juga penting untuk pertumbuhan. Ah tuh gimana tuh? Bingung ya? Kayak di satu sisi ini bisa bahaya, di satu sisi ini bisa bagus buat tubuh kita. Nah itu gimana? Maksudnya apa ya? Jangan terlalu banyak makannya. Oke. Nah kolesterol juga kan katanya ada yang baik dan jahat gitu ya. Itu juga kita harus membedakan juga Bro. Kalau HDL adalah yang baik, LDL yang tidak jenuh itu adalah yang jahat. Oke. Kalau bisa ya dua-duanya sebenarnya dibutuhkan sama tubuh ya Prof? Iya betul. Oke, tinggal kadarnya aja. Ya. Ya betul ya Prof ya. Oke, nah itu dari batu kolesterol gitu ya. Sehingga mungkin sedikit banyak dipengaruhi dari apa yang menjadi oral intake kita gitu ya. Apa yang menjadi makanan yang kita konsumsi. Semakin kita minim, maksudnya tidak berlebihan kolesterolnya, maka akan semakin aman terjadinya dari batu kolesterol. Batu empedu yang jenisnya kolesterol gitu ya. Sekarang kita yang kedua, batu bilirubinate ya. Gitu yang kuning ya Prof ya. Kuning. Nah itu bisa berbentuk seperti itu. Kalau tadi kan batu kolesterol karena kolesterol. Kalau kuning bilirubinate kenapa? Dari pigmen terbentuknya. Oh, pigmen itu dalam tubuh. Selama ini mungkin kita tahu ya. Sorry nih Prof, mungkin ini pengetahuan banyak orang yang mungkin belum paham dengan itu. Selama ini mungkin kita tahu pigmen itu kayak pigmentasi kulit. Nah kalau pigmen untuk batu ini maksudnya gimana? Ya jadi pigmen itu mengakibatkan timbulnya warna. Yang seperti bilirubinat itu warnanya kuning. Nah itu disebabkan oleh pigmen yang berwarna kuning. Nah itu berasalnya dari mana tuh Prof? Yang pigmen warna kuning itu sehingga akhirnya bisa membentuk batu pigmen bilirubin? Nggak tahu ya Prof ya? Oke. Maksudnya apakah dari makanan? Kan mungkin makanan kita ada yang warna kuning. Makan makanan berwarna kuning. Atau mungkin ada orang-orang yang metabolismenya kurang baik sehingga proses sistem pencernaannya terganggu dan akhirnya bisa mengganggu itu enggak? Ya, seperti misalnya wortel itu kan warna kuning. Tapi dia itu tidak mengakibatkan penyakit kuning. Tapi kulitnya akan berwarna kuning. Tapi matanya tidak akan berwarna kuning. Oke. Tapi mungkin ya tadi ya kalau kita ngomongin batu yang pigmen yang bilirubinate,
bisa terjadi karena berbagai faktor, karena pigmentasi warna, sehingga akhirnya batunya itu bisa berubah menjadi kuning. Bisa nggak sih Prof, maksudnya gini, sebenarnya batu ini tuh dasarnya batu kolesterol, tapi juga double jadi batu bilirubinat yang bisa berwarna kuning. Tidak bisa, jadi asalnya berbeda. Kolesterol itu berasal dari kolesterol. Dan itu bisa kita hancurkan pada tubuh kita dengan tambahan obat. Oke. Kalau yang bilirubinat, yang pigmen beda lagi asalnya ya, penyebabnya itu. Apalagi yang hitam. Oke, nah sekarang kita ngomongin yang hitam nih ya. Kalau tadi yang kuning ya, yang bilirubinat. Nah sekarang yang hitam, ini serem banget nih kalau yang hitam. Kayak kalau orang ngomongin sesuatu yang udah menghitam di tubuh kita itu kayak serem banget. Nah itu biasanya kenapa tuh Prof? Itu kita nggak tahu. Nggak tahu juga ya. Oke. Nah maksudnya kayak kok bisa berwarna hitam juga nggak tahu Prof? Ya, kenapa? Jadi karena pigmennya itu, apakah di tubuh kita merubah dia jadi hitam, saya juga nggak tahu. Oh, jadi kita nggak ngerti ya. Tapi bisa nggak maksudnya karena kita belum ada penelitian lebih dalam kali ya Prof ya, sehingga kita nggak ngerti itu bisa jadi kuning atau bisa jadi hitam. Bisa nggak dia berubah-ubah warna yang lain juga, bisa jadi kayak batunya biru atau yang lain? Enggak. Hanya kuning sama hitam. Oh, selama ini hanya kuning sama hitam. Oke. Tapi mungkin ada nggak sih kayak kecurigaan bahwa ini bisa jadi kuning dan hitam itu karena murni dari pigmentasi aja atau karena ada faktor yang lain? Sepertinya hanya dasarnya makanan tersebut. Oke, dari makanan tersebut ya, sehingga akhirnya terjadi pigmen berwarna ini. Bukan dari warna. Bukan dari warna ya, dari apa yang kita makan bukan ya. Karena memang dari pigmennya. Wortel itu tidak berbahaya. Biarpun kita jadi kuning. Oke, baik Prof. Nanti kita lanjut lagi di segmen selanjutnya ya. Untuk mengetahui apa yang menjadi solusinya nih, pengobatannya gitu ya. Untuk kalau orang udah kayak, aduh Prof ini kayaknya sakit banget nih perutnya. Kayaknya harus periksa. Nah periksanya harus kemana, prosedur pemeriksaan seperti apa, dan pengobatannya nanti kita lanjut lebih mendalam di segmen-segmen selanjutnya ya Prof ya. Oke pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsaatidai.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar batu empedu. Gimana sih cara mengenalinya, kemudian penyebabnya apa, penanganannya seperti apa, bisa sembuh atau enggak, dan bisa terulang lagi atau enggak. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsaatidai.tv. Kita masih bersama dengan Profesor Dr. Nurul Akbar SPPD KGH, dokter spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterologi dan hepatologi dari MMC Hospital Jakarta. Oke, Prof, kita lanjut lagi. Kalau ngomongin, sebenarnya kan tadi ya ada beberapa poin yang sudah saya tangkap sih, dan pemirsa tangkap juga bahwasanya ini tidak ada kayak parameter yang atau indikator yang saklek ya, bahwasanya orang dengan kondisi ini bisa mengalami batu empedu, karena ini akan berbeda. Maksudnya berbeda sekali setiap orang gitu, nggak ada bisa dipukul rata. Tapi selama ini mungkin, Prof selama menjadi praktisi kesehatan, kalau menemukan kasus batu empedu pasti pernah kan, banyak gitu ya. Itu Prof bisa ngira-ngira nggak? Atau mungkin ada penelitiannya lah, nggak tahu lah, entah dari penelitian atau pengalaman pribadi Prof Nurul. Selama praktek gitu ya, itu kasusnya biasanya banyak terjadi pada satu dari jenis kelamin dulu, wanita atau pria. Kedua dari segi usia, entah dari anak-anak, dewasa atau lansia gitu, atau mungkin dari yang ketiga orang-orang dengan komorbid tertentu yang akhirnya mereka juga rentan mengalami batu empedu, Prof. Yang pertama adalah wanita yang banyak punya anak. Oh, wanita yang sudah punya anak? Yang banyak anaknya. Oh, yang banyak anaknya, produktif ya. Itu kenapa kau hubungan sama banyak anak? Nggak tahu juga. Oh, nggak tahu ya. Lalu kemudian orang-orang yang nutrisinya sangat baik sehingga badannya jadi besar sekali. Obesitas. Obesitas. Itu bisa juga. Nah, lalu umur, faktor umur juga mempengaruhi. Makin lanjut umur, makin banyak kemungkinan dia akan terkena.
Jadi pertama adalah banyak anak, perempuan, badannya besar, itu. Oke, dan umur ya. Dan umur. Berarti wanita itu gini, Prof. Kalau banyak anak mungkin karena dia pasti usaha usianya kan lebih dewasa ya gitu kan. Apalagi kan perempuan itu makhluk yang memang bergantung pada hormon ya, hormonal changes ya, ada perubahan hormon. Itu juga bisa pengaruh nggak sih? Mungkin. Oke. Karena kan kayak wanita yang memasuki masa menopause akan lebih rentan mengalami ini karena mereka hormon dependent ya, tergantungan pada hormon. Nah mungkin ini ada kaitannya dengan perubahan hormon pada wanita juga sehingga mungkin sedikit banyak kondisi empedu atau kantong empedunya bisa terpengaruh. Meskipun kayak, Prof kayaknya saya cuma makan lemaknya dikit ya, kolesterol kok bisa muncul batu empedu ya dibandingkan suami saya tuh Prof gitu ya. Kayaknya makannya lebih banyak tapi nggak batu empedu. Nah mungkin itu karena faktor hormonal juga bisa mengaruhi si wanita ini kenapa prevalensinya lebih banyak pada wanita gitu ya Prof ya. Oke, kemudian yang lanjut usia gitu itu pengaruh. Karena proses aging, penuaan kah, proses degeneratif tubuh itu bisa pengaruh? Itu juga tidak jelas. Tidak jelas ya, tidak diketahui ya gitu ya. Bahwa urusannya kenapa kok perempuan yang kena, bukan laki-laki? Oh iya, intinya banyak perempuan daripada laki-laki ya. Berarti kita boleh tos dulu Prof. Ya karena kita laki-laki sejati ya Prof ya. Oke, baik. Kalau kita ngomongin sekarang Prof. Oke, sekarang itu kayak ketika ada faktor-faktor seperti itu, ada nggak sih faktor turunan Prof? Ketika ada orang tuanya atau segala macamnya yang pernah punya riwayat ada batu empedu. Kan biasanya selama ini kayak ada beberapa penyakit yang urusannya sama genetik ya Prof. Bersifat herediter, nurun tuh penyakitnya. Meskipun kayak ya nggak tahu sih, tapi mungkin ada bibitnya. Bisa nggak sih kalau batu empedu ini sifatnya nurun gitu? Mungkin tidak, akan tetapi kebiasaan mungkin berpengaruh. Kebiasaan maksudnya kebiasaan pola makan. Pola makannya banyak yang kolesterol, pola makannya banyak yang berlemak gitu ya Profnya, sehingga akhirnya bisa memicu orang ini mengalami yang namanya batu empedu gitu ya. Oke Prof, sebelum kita lanjut, ini ada DM Instagram nih ya, ini yang mau tanya-tanya ke Prof ya. Profesor nggak usah nengok, Prof Nurul aku bacakan aja ya. Ini dari Ibu Keisha, Ibu atau Mbak ya? Nggak tahu nih ya. Oke, gini. Dok, tetangga saya lansia wanita. Pas lagi wanita, tadi kita baru ngomongin wanita ya, wanita nih. Jadi valid nih ya. Dok, tetangga saya lansia wanita usia 71 tahun kena batu empedu. Sekarang dia tinggal sendiri karena suaminya sudah meninggal. Ini maaf ya. Oke, semoga tenang gitu ya. Makanan apa yang boleh dan nggak boleh dikonsumsi sama beliau ya? Oke, ini emang kayaknya urusannya sama makan ya, Prof. Ini makanya tanyanya makan gitu ya. Terus saya pernah dengar tuh namanya terapi apel. Katanya makan 1 kilogram apel per hari itu gimana ya? Oke. Maksudnya ini untuk wanita usia 71 tahun kena batu empedu. Katanya pernah baca Prof, ada namanya terapi apel. 1 hari makan minimal 1 kilogram apel. Wah, mantap ya. Nah, nggak tahu sih, maksudnya Prof Nurul pernah dengar atau enggak terapi apel ini sendiri atau gimana tuh Prof? Saya tidak percaya kepada begitu-gituan. Jadi intinya tidak pernah ada secara medis, maksudnya terbukti secara medis atau gimana? Ya, itu terbukti ada. Oke, jadi kalau untuk yang makanan boleh dan tidak boleh dikonsumsi apa tuh Prof? Makanannya berlemak. Jadi goreng-gorengan misalnya itu harus dibatasi. Itu enak banget. Orang Indonesia sangat suka goreng-gorengan. Iya, gimana ya Prof ya? Agak berat kayaknya. Tapi tetap harus dihindari ya? Harus dihindari. Oke. Tapi kalau sedikit dimakannya. Sedikit dimakan. Maksudnya gini, kan ada orang kayak, Prof nggak boleh goreng-gorengan ya? Kalau saya goreng sendiri Prof, di rumah kan jelas Prof bahannya, terus ini minyaknya yang baru, itu gimana? Tapi tetap aja. So, misalnya ada minyaknya baik, misalnya mestinya yang dari bunga matahari itu kan baik minyaknya. Tapi kalau dia sudah dibakar itu jadi racun. Hah? Apalagi dia gorengnya berulang-ulang gitu nggak sih Prof? Oke. Apalagi mungkin yang kita nggak tahu tuh minyaknya bagus atau... Atau misalnya minyak zaitun.
itu tidak boleh juga kalau sampai dibakar. Maksudnya digoreng maksudnya? Ya digoreng. Oh. Jadi makanya begitu saja dicampur dengan sayuran langsung dimakan. Itu sehat. Oke. Jadi hindari makanan berlemak, hindari gorengan, makan yang sehat-sehat. Ya. Tapi kalau makan apel kan makan apel juga sehat ya Prof ya. Tapi sehat, betul. Sehat. Dari sisi sehatnya apel sehat ya. Iya sehat. Tapi pernah dengar nggak sih Prof ada terapi apel gitu, pernah dengar nggak? Nggak pernah. Nggak pernah dengar ya? Ya. Oke, berarti intinya makanlah yang sehat gitu ya. Yang kalau memang butuh pertolongan segera ke dokter terdekat gitu ya Prof ya. Atau menghubungi Prof Nurul lah ya. Terima kasih Bu Keisha sudah menanyakan dan ini peduli banget sama tetangganya soal ini Prof ya. Oke, semoga tetangganya segera sehat lagi ya dan tetap menjaga kualitas hidupnya lebih baik. Oke Prof, nanti kita lanjut lagi di segmen terakhir ya. Nggak kerasa kan kayak cepet banget ya kita ngobrol hari ini ya Prof ya. Udah mau segmen terakhir aja ya. Nanti kita lanjut lagi di segmen terakhir ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar batu empedu ya. Perbincangan kita sangat menarik sekali hari ini bersama dengan Profesor Dr. Nurul Akbar SPPD KGH, dokter spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterologi dan hepatologi dari MMC Hospital Jakarta. Oke, Prof. Sekarang kalau udah mulai timbul sakit perut yang luar biasa dan lain sebagainya macam dan orang mencurigai bahwa itu kayaknya menuju ke batu empedu deh gitu ya. Itu biasanya apa yang harus dilakukan? Maksudnya pemeriksaan sebelum kita ngomongin pengobatan ya. Kita periksa dulu untuk memastikan, untuk menegakkan diagnosis bahwa oh betul Pak, betul Bu ini namanya batu empedu. Nah itu ada pemeriksaan apa aja? Yang pertama kali adalah ultrasonografi. Tapi itu hanya bermanfaat apabila batu di dalam kandung empedu. Tidak untuk batu dalam saluran empedu. Oh berarti maksudnya si batu empedu ini bisa ada di salurannya? Salurannya ada. Maksudnya dia tidak bisa terdeteksi ketika masih ada di saluran atau? Hanya 25% bisa terdeteksi dengan USG. Kalau yang di salurannya? Di saluran. Kalau yang di kantungnya 90%. Itu maksudnya nggak bisa karena nggak kelihatan atau gimana? Karena saluran itu banyak udara, jadi mengganggu penglihatan ultrasonografinya. Oh, jadi hasilnya kurang valid gitu ya? Ya kurang valid. Nah, kalau untuk saluran empedu yang paling valid adalah MRCP. Itu sangat 90% bisa untuk menyingkirkan apakah batunya berasal dari kandungan apakah tidak. Oh, berarti tidak melulu namanya batu empedu itu lokasinya di kantong empedu bisa selalu. Nah, kalau di saluran itu juga bisa dipakai ultrasound endoskopi. Jadi USG itu dimasukkan ke dalam selang. Ada kameranya gitu. Kamera digerak-gerakkan sehingga dekat sekali pada kantong empedu itu. Itu bisa 90% mengetahui apakah ada batu kandung empedu apa tidak. Oh, tapi yang di saluran empedu itu dia bisa turun, sifatnya turun berarti ya? Ini di atas turun ya? Karena dia posisinya di atas ya, gitu, menuju ke kantong empedu. Itu berarti dia bisa turun atau akan ngendep di situ aja di salurannya? Tergantung kalau nasib baik dia tuh akan lolos ke duodenum, ke usus. Oke. Dan selamat itu orang. Selamat itu orang. Tapi tidak akan selamat. Nah, kalau dia tertahan, sehingga akan timbul kuning. Kuning menyebabkan terjadi infeksi. Oh, oke. Nah, untuk mengetahui dia bisa turun atau enggak itu faktornya enggak ada? Itu mesti dengan MRCP atau ultrasonografi endoskopi. Oh, oke. Jadi memang kondisinya bisa berbeda-beda seperti itu ya. Oke, sekarang semisal dengan USG atau yang lainnya tadi tekniknya, metodenya gitu ya. Itu ditemukan bahwa oke ini batu empedu gitu ya. Nah, proses penanganannya, pengobatannya seperti apa? Beda nggak antara yang si batu empedu ada di kantong empedu sama yang mungkin ada di saluran? Kalau ada batu empedu itu kadang-kadang dia tidak menyebabkan gejala apa-apa sama sekali. Untuk itu kita tidak perlu untuk selalu untuk mengangkat batu tersebut lalu tanpa gejala. Tapi kalau sudah terjadi gejala itu akan berulang kali. Nah, batunya harus diangkat.
Oh, tapi gini Prof, mungkin ketika mulai muncul gejala itu, apa yang akhirnya ini nggak muncul gejala, ini muncul gejala apa? Karena diameternya atau gedenya ukuran? Tidak. Jadi kita tidak tahu apakah infeksi ataukah apa. Oke, tapi misal gini, ketika orang ini kayak tadi USG dan beberapa metode yang lainnya gitu ya. Terus ketahuan memang ada di kantong kembedu dan kelihatan, wih lumayan gede tuh sampai 5 cm. Tapi orang ini tuh benar-benar nggak ngerasain gejala Tidak sama mungkin sekali. dia diperiksa ultrasonografi kalau dia nggak ada keluhan. Oke, semisal kalau dia nggak ada keluhan, Iya. misal gini Prof, kayak saya mau periksa deh iseng-iseng gitu. Iseng-iseng ya, Iya kan? boleh, Mungkin ada iseng-iseng. nih yang iseng-iseng Ada. kayak, karena kan tidak menimbulkan gejala jadi orang nggak ngerasain ya Prof. Iya, ya, betul. kayak iseng-iseng Prof gitu, karena mungkin MCU tahunan ya, mungkin kayak saya mau deh Prof cek ini gitu. Ya. Meskipun dia nggak yakin bahwa dia punya itu. Tapi tiba-tiba ternyata Ada batu. ada batu Ya, sampai kalau berapa tidak ada senti. keluhan tidak diapa-apakan. Walaupun dia udah kayak 3 cm, 4 cm gitu. Tidak diapa-apakan. Tapi kita nasihati dia jangan bermakan yang berminyak-minyak dan goreng-gorengan. Tapi bisa jadi nggak seiring berjalannya waktu itu nanti dia bisa dalam kondisi yang lebih berat, lebih buruk dari si batunya. Bisa terjadi. Begitu sekali terjadi keluhan, maka keluhannya akan berulang terus. Terus ketika terjadi keluhan itu apa yang harus dilakukan? Mesti diangkat batunya. Prosesnya berarti bedah invasif atau gimana? Bedah invasif atau bedah pakai laparoskopik di keker, itu bisa. Atau cuma ditarik keluar, itu bisa. Nggak bisa diluruhin ya Prof? Iya bisa ditarik keluar. Kalau diluruh kan tergantung jenis batunya apa. Kalau batunya kolesterol itu mungkin bisa. Mungkin bisa, tapi kalau yang bilirubin? Kalau yang bilirubin kurang bisa, kalau yang pigmen hitam tidak bisa. Itu biasanya cuman batunya aja atau orang takut nanti kalau dioperasi diangkat sekantung-kantung empedunya gitu. Kantung empedunya nggak ada guna lagi. Karena dia itu akan, kalau dia itu dibuka untuk mengambil empedunya, batu akan timbul lagi. Tapi manusia nggak apa-apa, Prof. Maksudnya tanpa kantung empedu nggak apa-apa? Nggak apa-apa, karena hanya tidak akan mengeluarkan empedunya sudah dikentalkan. Oke, jadi Tapi intinya aman empedu ya? itu akan terus keluar. Oke, jadi intinya aman ya? Ya. Ini lebih untuk Jadi menyelamatkan buat orang. jantung juga aman jadinya. Nah itu dia ya, yang penting batunya udah keluar gitu Iya. ya. Oke, terima kasih Prof. Sebenarnya banyak mau kita bahas karena menarik sekali perbincangan kita hari ini. Enak banget ngobrol sama Prof. Nurul. Next time kita ngobrol lagi ya Prof ya, gitu ya, untuk membahas tema-tema lain yang lebih menarik gitu ya. Iya. Terima kasih Prof. Sehat selalu. Salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di MMC Hospital. Selamat pagi Prof. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Prof. Nurul. Semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa untuk terus menyaksikan konten-konten inspiratif kami di platform The iPlus. Saya Raden Matias pamit. Sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Selasa yang indah ini. Ingat jaga kesehatan Anda, jaga pola makan Anda. Supaya nggak kebanyakan lemak dan kolesterol dan bisa berujung pada batu empedu. Sehat selalu. Sampai jumpa.